Mengejutkan, Rafael Strijk resmi berlabuh ke Liga Australia bersama dengan Brisbane Roar FC dari ADO Den Haag. Wow, ini kita sore-sore menjelang malam dikejutkan dengan berita tentang kepindahan striker ataupun penyerang depan timnas Indonesia, yaitu Rafael Strijk yang sebelumnya ia bermain di Liga 2 bersama klub ADO Den Haag. Kali ini ia secara resmi pindah ke Liga Australia yang bernama klubnya Brisbane Roar FC Australia dengan status free transfer, guys. Wow, ini berita yang cukup mengagetkan, di mana kita pikir bahwasanya Rafael Strijk akan lebih lama berkarir di Liga Belanda, tetapi harus lebih cepat karena ia menerima pinangan daripada Brisbane Roar FC. Wow. Dan katanya di status daripada Brisbane Roar FC di postingannya, ia mengatakan bahwasanya Rafael Strijk akan mengenakan nomor punggung 7, guys. Nah, ini merupakan salah satu nomor punggung yang cukup spesial bagi seorang pemain di klub ataupun di negara jika memakai nomor punggung 7. Digadang-gadang memiliki kemampuan yang lebih atau diproyeksikan sebagai pemain masa depan ya, atau pemain bintang ke depannya, guys. Nah, Rafael Strijk resmi masuk ke skuad daripada Brisbane Roar FC, tapi ya itu di sini pasti ada keuntungan dan kekurangan jika kita melihat transfer ini, guys. Kita mulai daripada keuntungannya dulu. Keuntungannya adalah yang pertama, pasti dengan Rafael Strijk pindah ke Australia di Liga Australia pasti akan membuat Rafael Strijk lebih mudah lagi untuk perjalanannya jika bermain bersama timnas. Yang sebelumnya ia harus menempuh perjalanan jauh ke Belanda, yang makan beberapa jam atau beberapa hari, tapi dengan dia sudah pindah ke Liga Australia, maka akan memudahkan akselerasinya dari Indonesia menuju Australia, dari Australia menuju Indonesia. Itu yang pertama. Jadi lebih mudah lah mobilisasi si Rafael Strijk, ya kan? Yang kedua, Rafael Strijk kalau misalnya udah main di Liga Australia, keuntungannya adalah dia juga karena ini kan Liga 1. Dia ini Brisbane Roar FC ini statusnya Liga 1 atau mungkin liga teratas daripada Liga Australia. Pasti jadi lebih lebih kompetitif lah ketimbang di Liga 2 di Liga Belanda. Iya kan? Menurut aku ya. Tapi walaupun kalau misalnya aku mikir kayaknya Liga 2 Belanda juga sangat kompetitif ya kan. Bisa kita bilang juga mungkin Liga 2 Belanda sama dengan Liga 1 Australia lebih beda tipis sih menurut aku ya. Tapi setidaknya karena ini Liga 1-nya Australia, mungkin bisa kita bilang ya lebih ini sih, lebih kompetitif. Apalagi kalau misalnya di ADO Den Haag dia itu tidak sebagai pemain utama, ya kan, masih tim U21-nya. Walaupun beberapa kali, 3 kali pertandingan ya Rafael Strijk ini masuk sebagai tim utama gitu. Tapi kalau misalnya, tapi kita nggak tahu juga ini. Kita mesti tahu apakah Rafael Strijk ini apakah dijadikan sebagai pemain inti atau tidak, atau di pemain golongan umur. Tapi kalau nengok dari postingan yang mereka memberikan sinyal bahwasanya Rafael Strijk akan mengenakan punggung nomor 7, maka bisa kita pastikan Rafael Strijk mungkin sebagai pemain yang berada di pemain inti, bukan sebagai pemain youngnya atau tim mudanya gitu, bukan tim SSB-nya yang kelompok umur, tetapi sebagai pemain profesionalnya, guys, kalau menurut aku ya, karena langsung kasih nomor 7 gitu, sama kayak Lesia Gedangs ya, namanya klub Egy kemarin itu, Lesia Gedangs ya kan, yang mana ia memberikan nomor punggung 10 kepada Egy. Dan Egy langsung main di timnas, bukan timnas utama, maksudnya di klub, di pemain utama, guys, tidak bergabung kepada kelompok umur. Nah, bisa kita lihat. Nah, semoga aja Rafael Strijk ini juga diberikan menit bermain ya, tidak hanya sebagai pajangan bahwasanya mereka telah merekrut pemain Indonesia dan kita merasa bangga karena direkrut sama klub Australia, tetapi tidak dapat bermain, tidak dapat menit bermain. Nah, ini sangat disayangkan karena kita jujur aja selaku supporter timnas Indonesia pengen pemain-pemain Indonesia itu ketika mereka abroad atau bermain di luar negeri, mereka itu dapat jam terbang yang banyak, guys, atau alias dapat menit waktu bermain yang banyak. Karena itu kelihatan sekali perbandingannya ketika Marcelino memang main abroad, tetapi ketika jarang diturunkan nama klubnya kelihatan seperti kekurangan
pengalaman yang banyak Marcelino dan banyak sekali keputusan-keputusan yang tidak tepat yang dilakukan Marcelino, guys. Nah, berbanding dengan Asnawi yang dia bermain di Port FC meskipun Liga Thailand, tapi dia karena sering diturunkan sebagai starter, dia lebih memiliki kualitas, guys, seperti itu. Itu menurut pandangan aku. Komen di kolom komentar kalau misalnya nggak setuju. Nah, maka dari itu patut kita nanti bagaimana perkembangan daripada Rafael Strijk. Apakah nanti dia akan bermain sebagai pemain inti atau dia sebagai penghangat bangku cadangan yang sudah sering terjadi kepada pemain-pemain Indonesia yang abroad, guys. Terutama seperti Pratama Arhan yang main di Suwon FC, tapi jarang sekali ia mendapatkan jam bermain ya, atau menit bermain di klub mereka, guys. Nah, semoga aja Rafael Strijk dapat memiliki apa ya, bisa kita bilang waktu menit yang bermain lebih banyak. Seperti juga kayak Justin Hapner main di klub apa, Tokyo ya. Klub apa itu kemarin, di Jepang atau di Korea itu. Yang mana ia hanya sedikit sekali mendapatkan menit bermain, terakhir pindah lagi ke Wolves kan, seperti itu. Nah, tapi satu lagi guys yang wajib kalian ketahui. Ternyata aku tadi cari asal-usul klubnya ini, si Brisbane Roar ini. Brisbane Roar ini ternyata punya perusahaan Indonesia, Bakri Group, guys. Jadi yang punya klubnya ini, si Brisbane Roar ini ternyata punya usut dimiliki merupakan klub yang dimiliki perusahaan asal Indonesia, yaitu Bakri Group. Berarti ini sama kasusnya kayak Marcelino ke Oxford ya kan, Oxford yang mana di situ pemiliknya siapa namanya, Erick Thohir. Nah, jadi ada peran penting, mungkin aku melihat di sini ada peran daripada orang Indonesia juga, sehingga kepindahan Rafael Strijk ini mulus ya dari ADO Den Haag menuju Brisbane Roar FC, guys. Seperti itu. Ya, itulah mungkin yang beberapa keuntungan yang mungkin dimiliki si Rafael Strijk ya. Jika memiliki misalnya kita bilang menit bermain, kayaknya mungkin bisa jadi peluangnya lebih banyak ketimbang nanti main di Liga Belanda, karena di Liga Belanda dia mungkin kurang dikasih menit waktu bermain. Tapi kalau misalnya di Liga Australia, kayaknya mungkin dia peluang untuk bermain itu lebih banyak. Yang kedua, akselerasi atau mobilitas dia ya dari Indonesia ke Australia jadi lebih mudah, tidak lagi seperti dari Indonesia ke Eropa, guys. Itu mungkin keuntungannya, sehingga dia dapat jam waktu yang bermain lebih banyak dan juga kedekatan daripada negara Indonesia dengan Australia. Adapun kekurangannya ketika nanti Rafael Strijk ini pindah ke Australia, yang pertama pasti kompetitif liganya ya. Kompetitif liganya ini di sini kan ADO Den Haag mungkin punya peluang untuk masuk ke Liga 1-nya Belanda, Eredivisie Belanda. Nah, sumpama Rafael Strijk nanti itu bermain bagus di ADO Den Haag dan kemudian mereka promosi ke Liga 1-nya Belanda, pasti karirnya akan jadi lebih cemerlang ke depannya ketimbang ia hanya bermain di Liga Australia. Karena kebanyakan juga pemain timnas Australia ini tidak bermain di Liga Australia, tetapi mereka kebanyakan itu abroad. Nah, inilah yang kita harapkan daripada timnas Indonesia. Semakin banyak pemain-pemain Indonesia itu, timnas Indonesia itu yang abroad, yang main di klub luar negeri. Setidaknya kalau misalnya belum diturunkan sebagai pemain inti, pemain cadangan pun jadilah. Setidaknya juga ketika dia tidak pun bermain sebagai pemain inti, dia sempat latihan dengan pemain-pemain inti sehingga mendapatkan ilmu-ilmu baru dari pemain-pemain yang lebih tinggi levelnya ketimbang dia, guys. Nah, patut kita nanti bagaimana perkembangan Rafael Strijk nanti di Liga Australia, guys. Nah, kekurangan kedua yang mungkin aku bisa nilai adalah aku takut nanti Rafael Strijk ini hanya dijadikan market atau mungkin bisa jadi sebagai ya menambah popularitas daripada daripada Brisbane Roar FC ini, guys. Karena kita tahulah bagaimana militannya supporter timnas Indonesia ketika ada melihat pemain mereka itu berlabuh ke sebuah klub, maka mereka langsung akan berkata, aku sejak dulu sudah ngefans sejak dulu sudah ngefans dengan klub ini. Aku sejak kecil sudah mengidam-idamkan Brisbane Roar FC. Kan kadang kayak gitu. Sehingga banyak sekali follower dadakan datang ke sebuah klub. Iya, kita tahulah Tokyo Verdy kan, ketika merekrut daripada Arhan, langsung bejibun itu ya. Mereka sampai terkejut. Baru kayak Egy pindah ke sebuah klub di Liga Liga Polandia, langsung banyak itu klub follower daripada klub itu. Nah, aku semoga aja pemikiran aku ini salah. Semoga aja si Rafael Strijk ini tidak dijadikan sebagai lahan bisnis ataupun lahan market doang untuk kebutuhan finansial daripada ataupun popularitas daripada klub Brisbane Roar FC ini, guys. Nah, itu sih, semoga aja ya bukan jadikan bahan market lah, jadi bahan pasar untuk diberikan bisa kita bilang ya, sebagai
exposure doang kepada Liga Australia dan klubnya itu yaitu Brisbane Roar FC. Tapi semoga aja tidak. Semoga aja yang positifnya aja terjadi di Rafael Strijk, jadi makin sering mendapatkan menit bermain sehingga jadi makin gacor lagi nanti di timnas Indonesia. Apalagi nanti Indonesia akan ketemu lagi dengan Australia kan. Semoga aja pengalaman-pengalaman dia yang nanti bermain di Liga Australia dapat menularkan kepada pemain-pemain yang lain bagaimana tentang Australia dan bagaimana tentang pemain-pemain Australia ke depannya guys. Mungkin itu aja sih yang dapat aku sampaikan ya yang berkaitan dengan Rafael Strijk ini. Semoga aja Rafael Strijk ini nanti bisa tampil gemilang di Liga Australia sehingga punya kesempatan lagi dia bermain lagi di liga luar lagi guys. Tidak hanya di Australia. Mungkin aku menganggap ini sebagai batu loncatan Rafael Strijk mendapatkan menit bermain lagi, lebih banyak menit bermain. Ketika dia udah main bagus, nanti dia akan pindah lagi ke Eropa khususnya. Pengennya aku main di Eropa tetap. Ini mungkin jadi batu loncatan. Nanti direkrut sama klub Eropa dan dia bermain lebih cemerlang lagi sehingga bisa jadi lebih baik lagi ke depannya guys. Seperti itu. Nah, ternyata setelah aku searching di sini E-League ya, atau mungkin bisa kita bilang Liga Australianya itu Liga 1 Australia namanya E-League ini akan bermain nanti di bulan Oktober guys. Jadi bulan 8 ini nggak ada pertandingan, 9 juga nggak ada pertandingan. Pertandingan pertama nanti itu di bulan Oktober dan klubnya si Rafael Strijk ini akan bermain nanti melawan Auckland FC tanggal 19 Oktober guys. Semoga aja di pertandingan pertama langsung debut ya si Roar FC ini. Nah, jadi lebih bisa memberi mendapatkan tontonan kita bagaimana pemain kita ini Rafael Strijk nanti bermain di Liga Australia. Oke, itu aja. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang kepindahan Rafael Strijk dari ADO Den Haag menuju Brisbane Roar FC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.